dari Mbak An sendiri menanggapi tentang kasus nih Mbak, kan banyak sekarang perempuan itu dilecehkan gitu, baik dalam segi berpenampilan ataupun mereka sedang berkumpul dengan laki-laki. Istilahnya bagaimana cara Mbak An menanggapi dan juga pesan Mbak An kepada perempuan gitu agar tidak terjerumus dalam pelecehan seksual itu Mbak? Ya, selain menjaga diri sendiri ya, kalau perempuan juga menjaga dan pilih-pilih mencari teman dalam berinteraksi di lingkungan. Nah itu juga perlu dan menjadi PR. Hari ini kalau berbicara pelecehan tidak hanya sekedar pelecehan dan kekerasan seksual, namun pelecehan yang kecil-kecil juga itu apa namanya, beberapa bully terus hinaan, itu juga hinaan, masuk ke pelecehan juga berarti. Terkadang kita tidak sadar kan ketika kita dibully canda-candaan sama teman-teman, tapi kalau orang baperan itu mungkin bisa langsung ke hati, tapi sebenarnya itu juga termasuk pada pelecehan kecil itu sebenarnya. Tapi kalau untuk menjaga kita itu sebagai perempuan, menjaganya itu pertama kita juga harus pilih-pilih mencari teman. Kalau sekiranya teman itu berdampak tidak baik pada kita, maka kita jangan terlalu intim komunikasi lah, kita seperlunya saja. Tapi kalau sekiranya teman itu membawa kita ke jalan yang sekiranya bisa menambah semangat dan memberikan pengetahuan yang lebih terhadap kita, maka itu juga perlu diperjuangkan. Tapi kalau perempuan sih sebenarnya, daripada kita itu hanya berkumpul sama perempuan, berkumpul dengan teman-teman cowok itu juga perlu. Kenapa saya bilang begitu? Karena lebih asing ngumpul sama orang-orang yang suka berdiskusi. Iya, kalau perempuan lebih kepada diskusi juga terkadang, namun tapi banyak kebanyakan gosipnya. kebanyakan bercandanya kan kadang. Iya, kalau perempuan itu. Tapi kan letak keagrapan seorang perempuan itu kan memang di candaannya itu. Tapi kalau ngumpul udah bareng sama cowok dan cewek, itu kan terkadang ada alur yang berbeda, ada hal-hal baru gitu Pak. Iya, itu ada yang dibahas lah pasti. Minimal lah di warung kopi, jangan di kos misal. Kalau di warung kopi itu omongannya kan tidak monoton, percakapannya tidak monoton. Jadi pasti ada lah yang dibahas, entah itu meskipun canda-candaan bicara keadaan negara hari ini gimana, meskipun bercanda itu kan setidaknya ada kabar gitu kan, ada kabar. Kalau kita seorang perempuan tidak mengikuti perkembangan media sosial, hari ini ada kabar apa, di sini ada kasus apa, itu kan menurut saya itu adalah perempuan yang tertinggal. Meskipun mereka itu tidak tertinggal urusan hedon, mungkin bisa lah tidak tertinggal perihal konteks perekonomian, terus ketatanegaraan dan yang lain-lain lah yang terjadi di negara Indonesia. Jadi kita sebagai perempuan juga harus pintar-pintar memilih teman gitu. Kalau sekiranya itu bermanfaat dan bisa membawa kita ke hal yang positif, kenapa tidak? Dan untuk seluruh perempuan tidak ada salahnya gitu kan Mbak ya, kita juga bergaul dengan teman-teman laki-laki, karena tidak menutup kemungkinan kita bergaul dengan teman laki-laki itu kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru, walaupun itu hanya sebatas candaan. Setidaknya kita bisa mengetahui kondisi yang terjadi di negara kita gitu. Nah, boleh dong Kak, sekarang kesan dan pesan untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, dari Mbak An untuk seluruh perempuan di Indonesia. Ya, hari ini kita dibenturkan dengan beberapa keadaan yang menghambat perekonomian dan juga hal-hal yang sekiranya bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, hari ini kita masih berdampingan dengan virus corona. Iya, benar-benar. PPKM, Mbak. Iya, PPKM. Nah, kalau berbicara corona kan kita sebagai perempuan sebenarnya harus berpikir, apa sih yang harus saya lakukan di masa yang seperti ini? Maka otomatis kalau semisal yang harus dikembangkan adalah di urusan media sosial, maka kita di dunia yang serba digital ini maka kita harus memanfaatkan secara baik-baik di sana sebenarnya. Kita itu harus memanfaatkan media sosial, setidaknya ini akan menjadi penghasilan dan pemasukan untuk kita sehari-hari. Nah, kalau kasus-kasus ketika corona datang itu mungkin ini motivasi sekaligus pesan sebenarnya. Iya, benar. Nah, di saat corona seperti ini kan banyak orang yang di PHK gitu ya. Dan orang-orang yang sudah berbisnis juga terhambat di sana. Nah, itu
itu sebenarnya jadi PR buat perempuan, bukan hanya perempuan, semua kalangan itu harus menjadi PR. Kita itu harus ngapain untuk menanggulangi adanya pengangguran, terus adanya orang-orang yang di PHK, terus membantu teman-teman yang krisis dalam perekonomian yang sudah membangun bisnis. Itu kan juga perlu kita carikan solusi di sana. Bukan berarti kita harus mengkritisi pemerintah terus. Jadi hari ini kalau keadaan sudah seperti ini, tidak harus kita bagaimana mengkritisi presiden terus, presiden yang kerjanya tidak baik gini. Ya selebihnya kita juga harus memiliki solusi, menanggulangi teman-teman dan membantu teman-teman yang keadaannya sudah seperti ini. Nah, apalagi kita dibenturkan dengan adanya era industri ya 4.0 dan akan melangkah ke 5.0. Maka kalau sudah berbicara urusan 5.0 yang semuanya serba mesin, maka otomatis bisa saja tenaga manusia ini sudah tidak dibutuhkan. Ya kan? Kalau semuanya sudah mesin, bisa saja di kafe ini saya memesan dan robot yang berjalan, tinggal robot yang mengantarkan, robot yang memesankan kan begitu. Saya cuma tinggal saya pesan ini, selesai urusan kan. Nah, kalau seperti itu, otomatis nggak usah karyawan manusia dong, karena semuanya sudah tersedia robot gitu kan, betul. Nggak usah manusia. Nah, kalau seperti itu, maka kemiskinan juga akan bertambah. Maka ketika sudah keadaan yang semua serba robot, kita juga harus pintar-pintar dalam berpikir. Setidaknya lah kader-kader seperti kita ini mungkin bisa di zaman yang bonus demografi, maka kita juga harus berpikir bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kan? Ya kapan? Masa kita harus bekerja pada orang terus? Setidaknya orang yang bekerja pada kita. Karena di situasi yang sekarang, misalnya COVID atau PPKM itu juga merupakan PR buat kita ya, Mbak. Selain di rumah aja kita harus ngapain nih gitu. Setidaknya kita harus juga produktif gitu kan. Yang harus disadari sebenarnya, kalau perempuan itu yang harus disadari sebenarnya ya, kita itu ya, saya bilang begini, bukan terjadinya diskriminasi, tapi kalau melihat keadaan, coba kita bandingkan. Laki-laki itu sangat mudah sekali dikenali semua orang. Kalau laki-laki, mau dia hanya mengisi materi, mau dia hanya mengisi beberapa acara kanan kiri lah, itu mudah dikenali orang lain. Tapi kalau perempuan tidak begitu terkenal, maka tidak akan mudah dikenali oleh orang lain. Saya contohkan seperti ini. Mau keluar semisal perempuan itu demo ke sana, demo ke sini, terus mengisi acara ke sana kemari, tidak akan mudah dikenali oleh semua orang. Tapi ketika perempuan itu semisal menjadi pembisnis dan terkenal dan perusahaan atau bisnisnya maju, itu akan diakui oleh beberapa kalangan. Meskipun ada beberapa orang yang mengatakan saya tidak butuh diakui oleh semua orang, yang penting saya produktif dan begini-begini. Tapi kan untuk menghilangkan beberapa mindset seseorang yang menganggap perempuan itu lemah, maka kita juga perlu diakui. Benar. Kehebatan kita itu eksistensi juga kan, Mbak ya. Kehebatan kita itu harus ada yang mengakui dan harus ditonjolkan di sana, supaya itu mereka itu mindsetnya yang berpikir bahwa perempuan stagnan di sini saja, urusannya harus di sini saja, dapur, sumur dan kasur, itu bisa hilang gitu. Iya, saya pernah diskusi dengan beberapa orang dan mengatakan seperti ini. Saya akan bilang perempuan itu hebatnya perempuan itu harus ditonjolkan, karena dengan diperlihatkan pada semua orang, meskipun tidak ada niat diperlihatkan, tapi setidaknya kita itu perlihatkan skillnya kita sebagai ambil perempuan. peran juga. Iya. Terus dia jawab, sebenarnya sih kak, saya itu sebagai perempuan tidak perlu diakui dan saya tidak perlulah diakui kehebatan saya. Tapi saya berpikir, jika kehebatan itu tidak diketahui semua orang dan skillnya yang ada di dia itu tidak diperlihatkan ke semua orang, maka mindset perempuan yang dianggap masih nomor 2 dari laki-laki, maka itu tidak akan hilang. Mungkin perempuan yang seperti itu lebih kepada melihat kepada mata kaca pandang di Islamnya gitu, Pak. Karena kan kalau di Islam sendiri itu perempuan itu lebih baiknya kan itu di rumah gitu. Mungkin mereka lebih kepada situ mungkin, Pak. Ya kadang perempuannya juga berpikir yang penting ini keuntungan di saya, penghasilan masuk saya, mau orang lain bagaimana saya tidak peduli. Ada yang tidak penting eksistensi itu. Tapi kan kalau saya sih bukan perihal eksistensinya, tapi bagaimana menghilangkan pemikiran orang yang terkait perempuan yang masih memikirkan seperti itu. Iya, kalau itu sih tujuannya.
Oke teman-teman, mungkin itu saja, dan saya banyak-banyak terima kasih gitu ke Mbak An, karena saya yang masih sedikit ilmu bisa langsung dipertemukan dengan Mbak An gitu lah, sekelas ketua Kopri PCPMI kan. Sekelas bukan Enggak, karena dulu waktu saya maba pemateri saya Mbak An gitu, jadi saya diketemukan sekarang ya senang banget lah, masa enggak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ani atas waktunya. Oke teman-teman, semoga podcast kali ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang yang buruk. Semoga teman-teman semuanya, khususnya perempuan, tetap produktif. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.